Oke, masih dikawal bersama saya Ribu Tawandi di perjalanan Halo Kota Batik dan masih di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Oke, satu kisah untuk Anda nih kawan. Tadi ya, saya sudah mengisahkan tentang ini nih, orang terkaya Cina yang tiba-tiba jadi tukang kebun di taman. Dan itu terjadi setelah hartanya semua, seluruh hartanya lenyap dalam waktu semalam. Wah, kira-kira ada yang tahu nggak ini kisahnya siapa? Orang Cina nih. Di negeri Tiongkok sana. Nah, ya, jadi mungkin saya, Anda, kita semua mungkin percaya ya, atau nggak harus, mungkin lagi harus percaya bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk kekayaan. Sekalipun kekayaan boleh jadi ya bisa membeli segala sesuatu, tetapi dia tidak bisa memastikan akan abadi. Ya kan? Nggak bisa membeli keabadian. Nah, makanya ini yang terjadi pada tokoh yang satu ini. Karena yang namanya kekayaan itu bisa sewaktu-waktu lenyap gitu kan, dalam waktu sekejap gitu ya. Dalam sekejap mata ya. Sekedip mata, wah bisa hilang tuh. Nah, itu yang terjadi pada salah satu orang terkaya di Cina. Namanya Henry Puyi. Nah, Puyi. Tahu siapa Puyi? Bukan Piyu ya. Kalau Piyu itu padi. Ini Puyi. Nah, dalam sejarah Puyi ini tercatat sebagai kaisar Cina. Wah, keren kan? Dan dia tercatat sebagai kaisar terakhir. Sehingga sebagai penguasa, dia ini punya hak atas segala macam kekayaan karena pada waktu itu ya sistem kekaisaran itu sistemnya adalah feodalis. Jadi raja, kaisar itu punya kekuasaan penuh atas segala sesuatu. Termasuk ya kita mau ngukum orang aja suka-suka kita gitu. Misalkan saya lagi nggak seneng nih sama siapa, Ozi. Langsung aja aku panggil aja prajurit, tangkap Ozi, kasih tuh hukuman apa kek, entah itu direndam, dipeceren gitu ya. Gak enak banget kan, tapi enak bagi saya karena kaisar ya, andai kata seperti itu. Nah, dia boleh apa saja. Jadi dia ini juga tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Cina waktu itu. Nah, sebagai orang nomor satu, hidup Puyi sudah pastilah enak. Iya dong, orang nomor satu masa hidupnya nggak enak? Itu namanya orang termiskin di dunia. Dan ATT ya. Satu dari bawah tuh ya. Nah, dia berada di lingkungan istana dan bisa meminta apa saja yang dia inginkan. Lantas, dia juga nggak perlu susah-susah bekerja karena kekayaan bisa datang dengan sendirinya. Wah, enak ya. Hmm, Tidur aja deh kayak kalau sudah kayak gini nih. Tapi ini nih, semua keistimewaan itu rupanya berakhir dalam waktu semalam. Hmm, Kok bisa? Emang dirampok ya? Atau dimaling? Atau gimana nih? Atau dikorupsi sama ini prajuritnya? Nah, makanya simak kisahnya nih. Jadi, harta kekayaannya itu lenyap dan itu dalam waktu semalam. Dan Puyi akhirnya terpaksa memulai hidup baru sebagai tukang kebun di taman kota. Bayangin deh, orang nomor satu terkaya di negaranya sampai akhirnya jadi orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Wah, enak ya. Aduh, susah kali ya. Nah, sebagai wawasan saja nih kawan. Puyi itu menjadi orang nomor satu di Cina yang berhak atas segala kemewahan itu sejak usia 2 tahun. Bayangin, 2 tahun ya, dia itu sudah dinobatkan sebagai kaisar Cina. Itu terjadi pada tahun 1908. Dan Puyi ini adalah kaisar ke-12 dari dinasti Qing. Oh, dahsyat nih. 2 tahun jadi kaisar. Enak ya?
Wah, waktu itu masih bayi ya. Bayi, terus gimana ya caranya mimpin negara ya? Nah, hanya saja tahta dia ini berumur pendek nih kawan. Keberhasilan gelombang nasionalisme dan reformasi yang terjadi di Cina rupa-rupanya sempat berhasil membubarkan sistem kekaisaran dan itu membuat Puyi terjungkal dari kursi kekuasaan. Wah, zaman itu ya. Dan itu terjadi pada tanggal 12 Februari 1912. Dia turun dari tahta. Gimana cara turunnya? Kan masih kecil. Kursinya kan gede ya pasti ya. Nah, tapi bukan berarti segala kekayaannya hilang. Masih ada sisanya. Puyi pada waktu itu masih berusia 4 tahun, itu masih hidup enak di istana. Dan dia tidak tahu kalau kekaisaran Cina sudah runtuh. Ya iyalah lah, kaisar 4 tahun gitu ya, 2 tahun sampai 4 tahun terus kemudian dia turun tahta ya tetap aja nggak ngerti. Orang-orang dewasa yang bapak ibunya kali ya yang lagi nyeritain ini ada konspirasi, ada macem-macem, ya paling dia apa ya melongo aja gitu ya. Waduh. Nah, dia itu tetap punya kekayaan melimpah pada waktu itu dan berhak atas segala perhiasan di istana. Ada emas, permata, berlian, mutiara, pokoknya semuanya. Nah, sampai akhirnya harta kekayaan itu lenyap pada tahun 1924. Wah, berarti setelah umur 20 tahun dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. 16 tahun ya. Dia lahir tahun berapa sih? Oh, 2 tahun itu, ya, 2 tahun itu tahun 1908. Sementara dia miskin itu 1924. Berarti ya 20 tahun. Nah, dalam buku From Emperor to Citizen yang terbit pada tahun 1961, Puyi ini bercerita kalau pasukan militer yang dipimpin oleh Feng Yuxiang ini berhasil membuatnya angkat kaki dari istana. Diusir nih ceritanya sama pasukannya sendiri ya. Dan Feng itu menggeruduk istana bareng-bareng sama pasukannya karena menganggap Puyi bukan lagi siapa-siapa. Iyalah, kan dia sudah jatuh pada umur 4 tahun ya. Wah, sudah nggak dianggap sebagai kaisar lagi. Dan semua itu berlangsung dalam semalam dan itu mengubah hidupnya selama-lamanya. Lalu kira-kira gimana? Apa yang terjadi setelah dia itu nggak lagi jadi kaisar, nggak di istana? Nah, ternyata setelah tidak lagi di istana, pria ini kemudian pria yang lahir pada tahun 1906 itu ya, 906 ya, 1906 ternyata luntang-lantung hidupnya. Mungkin kalau di sini ngamen di perempatan kali ya. Terus pakai kostum Spider-Man atau Iron Man atau jadi manusia silver gitu ya. Aduh, biar nggak dikenal gitu kan. Kan malu dong, kaisar gitu kan. Kaisar diusir dari istana, wah, terus jadi gelandangan, harus menutupi diri kan. Atau jualan es lilin pakai Spider-Man gitu ya. Kayak Mas Imam gitu. Enggak lah. Nah, ternyata enggak begitu ceritanya. Dia itu sampai nggak punya tempat tinggal dan pindah akhirnya ke Jepang. Oh iya, kan dia masih punya uang ya pastinya ya, karena masih ada sedikit kekayaan gitu ya. Nah, setelah beberapa tahun, rupa-rupanya Jepang itu juga bukan negara yang aman karena Jepang ini didera oleh Perang Dunia Kedua dan kalah di Perang Dunia Kedua itu. Ya, kita masih ingat ya peristiwa Pearl Harbor yang kemudian Jepang itu menyerang Amerika dan sekutu, terus akhirnya dibalas dengan bom Hiroshima Nagasaki. Itu adalah bentuk kekalahan Jepang telak tuh. Tapi salah satu yang kekalahan Jepang itu juga salah satunya melawan Cina. Oh, jadi pernah seteru juga ya. Ini kayaknya Puyi pernah jadi ini deh film deh. Mm-mm. The Last Emperor kayaknya. Nah, ketika itu terjadi juga nasib sial yang menimpa si Puyi ini.
mantan kaisar. Waduh, mantan kaisar, nggak enak banget ya sebutannya ya. Nah, dia yang dilindungi pemerintah Jepang pada waktu itu langsung berada di balik tirai besi. Wah, di penjara nih ceritanya. Kenapa? Karena dianggap sebagai pengkhianat. Weh, pengkhianat kamu. Wah, langsung gitu ya. Nah, seperti ditulis dalam autobiografinya berjudul The Last Emperor pada tahun 1987, Puyi itu ditahan selama 10 tahun dan hidup sengsara jauh dari kemewahan. Nah, tidak ada keistimewaan serta dia ini disamakan dengan tahanan perang lainnya. Oh, jadi dianggap sebagai tahanan perang gitu ya. Nah, setelah masa penahanan berakhir, Puyi ini pulang kampung ceritanya nih ke Cina, ke negerinya gitu. Dan kali ini karena sudah nggak jadi kaisar lagi ya, ya dia nggak dianggap sebagai orang jahat memang dan dibiarkan hidup sebagai rakyat biasa, rakyat jelata gitu. Sampai-sampai dia diberi rumah sama pemerintahnya, sama pemerintah Cina. Wah, baik hati juga nih. Nah, hanya saja pemerintah pemerintah Cina ya nggak mau memberikan fasilitas berupa uang kepada Puyi. Kenapa? Karena pemerintah khawatir. Ya ini sebagai langkah antisipatif. Kalau-kalau Puyi kemudian membangkitkan kekaisaran lagi. Nah, pemerintah nggak mau tuh, pemerintah Cina nggak mau semangat kekaisarannya tumbuh lagi dan dia bisa berkuasa lagi. Nah, alhasil Puyi yang lahir kaya raya itu terpaksa menjalani hidup yang baru dari nol, start dari nol lagi. Dan dia ini yang tadinya nggak pernah kerja gitu ya, akhirnya harus memeras keringat banting tulang. Dia memilih pekerjaan sebagai tukang kebun di Beijing. Singkat cerita, sebagai tukang kebun, dia ini bertugas membersihkan tanaman sampai menjadi tukang sapu di taman. Dan selama itu pula, dia menjadi sorotan banyak orang karena seorang mantan kaisar. Wah, dan kaisar ini harus tegar menghadapi hidup dan mencari uang sendiri. Aduh, sedih banget nih. Semua itu dijalaninya selama 7 tahun. Bayangin 7 tahun hidup miskin menderita. Belum makan, gak makan nasi, makannya roti. Sama aja ya. Ya jadi selama 7 tahun itu dia itu hidup menderita. Dan di tahun yang ketujuh itu dia meninggal pada tanggal 17 Oktober 1967. Susah ya. Gimana ya ceritanya? Wah, Anda mau kayak gitu? Enggak ya? Jangan dong.